Halo gamers, kembali lagi dengan Koko Luffy di sini. Oke gamers, di video kali ini kita bakal bahas game Tower of God lagi ya gamers ya. Gimana? Kalian sudah pada pensi kah main game ini atau masih lanjut gamers? Kalau masih lanjut, kita bahas video ini karena ada beberapa hal yang pengen aku jelasin ke kalian, yaitu soal hero baru ya. Bongbong endorse ini yang memang ada di red up hari ini di banner spesial Tower Idol nih ya, banner Tower Idol. Terus juga beberapa hero legendary yang udah aku dapetin seperti Violet. Nah ini juga hero sebenarnya lumayan OP tapi nggak kepake banget si Violet ini karena dia tuh masuknya main karakter ya, beserta Kun AA. Ternyata kalau kita naikin dia ke bintang 5 tuh lumayan OP ya untuk healnya ya. Nanti kita akan bahas secara detail, tapi sebelum itu kita bakal coba gacha dulu guys ya, karena aku udah lumayan nih PT-nya. Cuman akun ini tuh bener-bener ini banget ya, bener-bener bau banget ya gamers ya. Ini udah tinggal 13 lagi nih, punya 14 tiket. Kita lihat lah bisa apa enggak nih kita dapetin hero legendary, karena kalau kalian lihat video aku sebelumnya tuh cuman dapatnya senjata dong, dan itu nggak guna banget. Oke, kita langsung gaskan aja di sini. Apakah bisa dapat hero? Aku pengen sih hero sih, jangan senjata dong. Senjata kan nggak kepake anjir. Kalau senjatanya misalnya senjatanya Huariun nggak lumayan ya. Wah, dapat hero dong, karena itu sepatu guys. Wow 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 wow. Wah, ini dapat ini ya, punya si Kun AA ya, ignition weaponnya ya, berarti bisa naik ke 1 DP lagi. Kita langsung buka aja. Siapakah? Daniel Hellchild, dia Scott. Sebenarnya sih dia OP juga sih kalau Daniel Hellchild di, karena dia punya skill yang bisa ini ya, ngebebasin kita dari semua efek-efek ya. Kita coba bahas dulu Daniel Hellchild. Kalau menurut aku sih dia lumayan sih. Jadi kalau kita ketemu di rank yang stone-nya banyak kayak Yuriha sama Sachi Faker ya, pakai dia sih. Memang counternya Sachi Faker sih. Oke, untuk skill pertamanya dia itu apa nih? Dia 200 damage. Oh, ini damage ya. Kemudian decrease enemy critical damage kan. Bisa debuff enemy juga. Kemudian 60% magic damage enemy dengan range decrease enemy recovery effect. Wah, bagus juga nih. Kemudian, nah ini yang bagus nih, dia bisa remove all active buff on all. Oh, dia coba nge-rebuff active buffnya ke musuh ya. Oke. Kemudian apa nih? Wah, ini kayak nge-lag nih ya. Increase magic damage. Oh ya, oke. Cuman nggak ada initial weaponnya, udah nggak apa-apa lah. Kita bisa dapatin satu lagi untuk hero legendary-nya. Apakah dapat siapa? Kita lihat. Nih, aku udah punya ini legendary karakter summon tiket. Kita langsung gaskan aja, jadi bisa dapat 2 legendary hari ini ya. Siapakah? Great Family Evan dong. Wah, gil cuy. Jadi Evan cuy. Setelah sejauh ini karakter yang diincar banyak orang, tapi nggak ada senjatanya sih ya. Itu gua bakal pakai 2 healer dong. Wah, ya nggak apa-apa juga sih pakai 2 healer, bagus juga kan. Kita coba bahas Evan dulu sedikit. Kita lihat dia ada recover HP 20%, teach speed HP by 20% of HP dari HP-nya dia berarti ya. Kemudian berikutnya adalah decreasing incoming damage. Wah, ini keren juga nih. Jadi kita bisa decreasing incoming damage-nya. Kemudian increase all team's death. Wah, ini keren juga ya pakai alat team's death ya. Kemudian recovery effect. Mantap. Evan, berarti nanti kita susunannya bakal berubah karena untuk Kun sendiri juga healer juga kan. Mantap ya, nggak mengecewakan lah untuk hari inilah. Oke, kita langsung bahas ke topik utama aja. Pertama aku bahas soal Violet gamers. Ini adalah legendary kelima aku, dan menurut aku sih ini salah build banget sih, terutama initial weaponnya tuh ngabisin banget gold. Kenapa aku bilang begitu? Karena ternyata Violet ini tuh adalah main karakter gamers, dan kalau main karakter itu tidak bisa kita pakai ke dalam tim. Kita coba lihat sini edit tim.
Nah bisa kita masukin ke teammate. Nah kalian lihat begini ya, karena dia maksudnya kan main karakter ya, jadi kalau bumnya diganti baru bisa ganti dia gitu loh. Yang jadi persoalan kan kalau kayak kita free player ini, kita nggak mungkin nge-build dia gamers, sedangkan semua resources kita ya pasti kita buildnya ke bum kan itu, walaupun sebenarnya kita bisa dapetin ininya ya, dupenya ya, dan aku bahkan udah punya initial weaponnya kan, tapi fokus kita tetap ke bum. Kecuali bumnya udah mentok, udah nggak bisa diapa-apain lagi, mungkin baru kita up si Viole ini. Jadi saran aku ke kalian, kalau misalnya kalian dapetin Viole itu jangan di up dulu lah, karena ya ngabisin resources banget sih, dan nggak bisa dipakai juga kan untuk di early game kayak gini kan. Jadi ya itu sih untuk Viole ya. Kemudian berikutnya adalah untuk Kun. Nah untuk Kun sendiri, ini adalah buat kalian yang reload di awal dan nggak dapat healer gitu ya. Sebenarnya kalian nggak perlu frustasi sih, misalnya kalian nggak punya healer, kalian bisa fokus ke Kun AA ini ya. Kun AA ini kalau kalian lihat transcan 5 nya di sini, itu bisa recovery HP 50% dari attack for all team selama 8 detik. Berarti total itu ada 400% attack ya. Bayangin aja tuh, dia bisa recover 400% dari attacknya. Kalau kita lihat attacknya kan 5046, berarti kalau sekitar 400% bisa 2000-an lebih ya dari attack ya. Itu untuk transcan 5 nya. Kemudian di sini juga ada recovery juga kan. Nah, ini 142% gitu loh. Plus kalau dari bum nanti tuh ada skillnya yang dari ini juga bisa kita up ya. Dia healing light ini bisa recover 170% untuk semua teammate. Jadi sebenarnya nggak, saat reroll kalian nggak dapat Evan atau Ferdi itu nggak bencana sih, tapi memang jauh lebih baik kalau punya mereka berdua kan, nge-pushing jauh lebih gampang. Tapi kalau misalnya kalian dapat Sachi Faker, ya masa kalian skip anjir hanya demi dapetin mereka berdua, kan nggak masuk akal banget kan. Sachi Faker sama Hansun Yu itu bagus banget untuk early game menurut aku sih, salah satu tier SS deh menurut aku lah. Kalau untuk Evan, Ferdi sama White Kun itu maksudnya masih S ya gitu ya. Memang healer tuh penting tapi bukan yang paling penting, karena kita ada cadangan. Kalau misalnya kalian dapat Sachi Faker atau Hansungu ya mending kalian fokus untuk healernya ke sini. Dan kalian bisa lihat aku kan, ternyata ya setelah main berapa lama aku dapetin juga si Evan ujung-ujungnya kan. Gitu guys. Untuk itu oke, penjelasan hero. Berikutnya kita adalah ke event ya. Jadi per hari ini tuh ada update. Ini ada event yang menurut aku ya lumayan bagus banget. Research Journal. Nah ini tuh research journalnya Bongbong endorse, jadi endorse yang legendary ya. Ini kalau menurut aku pribadi sih sebenarnya event untuk para ini ya, para yang top up gitu ya, para sultan ya, eventnya para sultan. Kenapa? Karena kita diharuskan untuk summon guys, supaya dapetin maksimal rewardnya sih menurut aku sih. Nah kalau misalnya kayak free player kayak kita ya gimana dong? Apa yang harus kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa repeat dungeon di sini, dan kalian bisa lihat di sini kita ada 2 tiket, setiap hari cuma dikasih 2 tiket ya, pasti progresnya lambat dong ya. Ini ada sampai level 10. Kemudian kita untuk ke missionnya itu ada yang repeat juga di sini. The summon hidden ya, kalau ada 10 kali mau yang tiket apapun kita juga bisa dapat. Terus use of trail key nya, nah ini pasti TOT ya, TOTK ya pasti kita tiap hari kerjain dong ya untuk menyelesaikan misi harian kan. Paling kurang lebih seperti itu sih. Ini kita disuruh untuk summon terus ya. Kalau aku sih biasanya ngumpulin yang apa namanya, tiket yang warna biru itu. Nah kalau udah sampai kurang lebih 70-an atau 80-an baru gacha, kalau enggak ya enggak usah gitu. Kalau ini bisa sampai 20 paling itu sih. Terus kalau kita ini disuruh summon ya, no, kalau mendapatin dia, tapi nggak worth it banget sih menurut aku sih endorse sih. Emang se-OP itu kan dia? Kayaknya enggak ya. Kita coba baca dulu ya untuk karakter endorse-nya. Endorse ini kan paling dia kekuatannya itu di attack speednya dia yang kencang banget ya. Kita lihat di sini sudah adakah dia di listnya endorse? Ya harusnya sih sudah ya. Endorse. Oh enggak.